Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama tidak lupa pula kita panjatkan puja puji serta syukur atas hadirat Allah, di mana Allah telah memberikan kita sehat badan sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang sangat berbahagia. Salawat berangkai salam dan lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam iaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah membawa kita dari alam jahiliyah pada alam Islamiyah, dari alam kemudahan pada alam kemudahan. Yang saya hormati pada Bapak Kepala Desa dan masyarakat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara kami ataupun di agenda kami, iaitu agenda pemateri oleh penyuluh kita. Dan yang saya hormati khususnya kepada Bapak penyuluh, iaitu Bapak Aprijal yang sudah jauh-jauh datang ke tempat kami. Selanjutnya mungkin langsung kita dengarkan sedikit atas sambutan dari Bapak kecil kita ataupun Bapak Kepala Desa. Pada Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Penyuluh Afrizal yang telah berhadir pada sore hari ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada masyarakat semuanya yang telah berhadir pada sore hari ini. Saya atas nama pemerintahan desa mengucapkan selamat datang dan terima kasih di kampung kita ini, dan juga saya berharap untuk penyuluh pada sore hari ini kita dapat mengikuti dengan baik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga untuk meningkatkan karakteristik masyarakat semuanya. Baiklah, tanpa saya perbanyak kata-kata, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, saya buka penyuluh pada sore hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Desa dan moderator yang telah membawa penyuluhan ini untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, untuk menambah ilmu pengetahuan dari alam sekitar, untuk kita jadikan ada komoditi bahan-bahan yang terkadang di dalam masyarakat tidak diketahui oleh masyarakat. Perlu sebagai mahasiswa peternakan dan selaku penyuluhan untuk memberikan gambaran bahan apa saja yang bisa digunakan dan atau dimanfaatkan untuk berbagai obat maupun apapun itu. Kali ini saya akan membawakan kepada bapak masyarakat semuanya, yaitu pemanfaatan daun kecombrang sebagai akarisida alami untuk pengendalian ektoparasit. Jadi Bapak Ibu sekalian, ektoparasit ini adalah kutu dan caprak atau mikroorganisme yang terdapat pada tubuh si ternak. Mungkin Bapak Ibu ada mempunyai ternak apa saja, misalnya ternak sapi, ternak ayam, dan sebagainya. Jadi kali ini daun kecombrang ini Bapak Ibu sering sekali mungkin menggunakan bahan kimia. Jadi boleh saja menggunakan bahan kimia ini, tetapi dia akan mengakibatkan residu. Arti residu ini adalah dia akan tutup kebal dia. Jadi kebal dia. Tapi dengan pemanfaatan daun kecombrang dengan alam yang sekitar yang ada, terbukti bahwa daun kecombrang ini dapat mengusir ektoparasit atau kutu dan capak tadi. Sehingga meskipun dia bertahap, daun kecombrang ini kalau dimanfaatkan, ini sudah ada kita bawa, sudah ada bahan yang ada di sini. Sekarang kita bisa mempraktekkan. Nanti sekalian mempraktekkan, Bapak Ibu Bapak boleh bertanya begitu. Mulai sekarang kita buat, silakan untuk merapat untuk kita kerjakan. Saat ini ada buah jeruk. Buah jeruk ini memiliki senyawa atsiri, Bapak Ibu. Jadi ada juga di sini terdapat senyawa atsiri, tetapi ketika saat proses pemanasan atau perebusan dia akan menguap karena sifat dari senyawa atsiri ini ketika kena air panas dia akan menguap. Di sini juga banyak senyawa, terdapat flavonoid dan sebagainya, senyawa yang dapat membunuh ektoparasit yang tadi seperti kutu dan caprak. Jadi ini juga ada, sebenarnya kita harus menggunakan CMC atau karboksil selulosa metil. Jadi ini kita bisa menggunakan
sebagai alat pengganti, dan tepung apa saja boleh digunakan untuk pengental dari campuran nanti. Begitu. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya digunakan ini untuk menempel pada tubuh si ternak. Sekarang sudah ada bahannya, kan? Jadi Bapak Ibu boleh untuk buat, biar saya arahkan. Jadi pertama itu kita masukkan daun kecombrang ini ke dalam air itu untuk proses perebusan. Air panasnya, di air panas ini. Jauh panas. Nanti setelah setelah kita masukkan daun kecombrangnya, sudah dia akan keluar senyawa-senyawa yang saya katakan tadi. Jadi sekarang sudah terdapat, sudah keluar nih kan senyawanya, ini tandanya sudah. Seharusnya kalau kita rebus kembali dia lebih bagus lagi. Tapi ini kan dengan alat sederhana, ini sebagai contoh saja. Sekarang ini boleh Bapak saring ke dalam ini. Saring ke sini untuk masukkan, untuk ke sebelah sini ya kita masuk. Agak dikurangin sedikit biar nanti kita tambah lagi beberapa. Nah, sudah. Ini cuman senyawa yang ada di daun kecombrangnya. Sekarang ini yang daun jeruk tadi, daun jeruk buah jeruk salah, maaf ya Bapak. Ini kita boleh gunakan. Boleh juga moderator untuk membantu. Ini untuk pengental tadi cukup 1 sendok saja kita tambahkan. Mungkin Bapak ada bertanya mungkin tentang hal ini, boleh sampai kita buat. Sudah cukup, sudah kita aduk. Pak, tuh tepungnya ini, tepung apa aja nih yang bisa kita lakukan? Jadi tepung ini boleh digunakan tepung apa saja yang tidak berbahaya pada tubuh si ternak, tidak mengganggu tubuh si ternak. Jadi ini termasuk aman lah ya saya katakan, karena fungsinya hanya untuk menempel pada bagian tubuh luar saja. Untuk pengaplikasiannya Pak gimana? Jadi untuk pengaplikasiannya sebenarnya kita gunakan spray itu untuk kita semprotkan ke tubuh si ternak atau ke bagian mana yang sering terdapat caplak atau kutu, misalnya seperti selangkangan dan sebagainya. Jadi ini sudah produk yang kita buat dari daun kecombrang. Sebenarnya ini lebih hijau lagi warnanya, mungkin karena kita tidak merebusnya kembali sehingga dia warnanya seperti ini, atau kebanyakan tepung. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berhadir pada yang sudah saya paparkan materi. Saya berharap bahwa bapak-bapak sekalian dapat mengaplikasikannya, mempraktekkan di rumah masing-masing. Karena kenapa? Karena ini
cukup menggunakan bahan sederhana saja, bahan rumah tangga, tidak membutuhkan alat laboratorium yang khusus seperti itu. Ini mulai ke depan kita harus memanfaatkan alam sekitar seperti itu ya, memanfaatkan alam sekitar tanpa merusak. Baik, terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Penyuluh sudah memberikan banyak ilmu. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita bermanfaat, khususnya bagi masyarakat sendiri, dan bisa mengaplikasikan ataupun bisa membudidayakan produk ini dan bisa mempraktekkan sendiri. Dan mungkin saya dari moderator banyak kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.